Bab 3012. Ayahku. Pemuda yang berada di samping menatap Mileye dan Bianca begitu dekat, wajahnya langsung berubah menjadi dingin. Bianca menatap Mileye, "Kamu sangat misterius." Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, "Kita jangan pedulikan mereka. Dia sekarang tertarik pada kultivasi dan membuka akademi. Dia berencana membuka akademi di 3 dunia ini pada masa depan. Namun, dia belum memahami 3 dunia dengan jelas, jadi dia ingin jelajahi tempat ini sementara." Bianca menganggukkan kepala, lalu lanjut berjalan menuju kejauhan bersama Mileye. Saat ini, Tian Daomu tiba-tiba berkata, "Aku tahu klan Wang ini." Ketika mendengar ini, Mileye tercengang. Tian Daomu melanjutkan, "Klan Wang ini memang tidak sederhana, dan apa yang dikatakan Nona ini tidak salah juga. Token Ling itu memang dapat memerintahkan dunia Tao. Tentu saja, hal yang tidak dia ketahui adalah token Ling itu tidak hanya dapat memerintah dunia Tao, tetapi hampir dapat memerintah seluruh sekte Taoisme, tapi memiliki jumlah penggunaannya." "Jumlah penggunaan?" Mileye berkata, "Apakah nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan majikan kalian?" Tian Daomu berkata, "Iya. Tapi, aku tidak tahu apa hubungan spesifiknya. Tapi pasti sangat dekat." Mileye menganggukkan kepala. Tian Daomu berkata lagi, "Kalau bertemu klan ini tetap harus hati-hati. Klan ini memang tidak sederhana." Mileye menganggukkan kepala, "Oke." Tian Daomu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu sepertinya sama sekali tidak takut dengan klan Wang ini. Tidak hanya itu, aku merasa kamu bahkan tidak takut pada majikanku." Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Sebaiknya aku tetap low profile." Tian Daomu menghelakan nafas dengan suara yang rendah, "Sejujurnya, aku juga sangat penasaran denganmu." Mileye tertawa terbahak-bahak, "Apa yang membuatmu penasaran?" Tian Daomu tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Bianca yang berada di samping tiba-tiba berkata, "Kita sudah mau sampai." Mileye fokus kembali dan menatap Bianca, "Kita akan pergi kemana?" Bianca berkata, "Pasar gelap." Mileye mengedipkan mata, "Pasar gelap?" Bianca menganggukkan kepala, "Iya. Sini adalah pasar gelap 3 dunia, ada banyak sekali harta karun." Mileye menganggukkan kepala, "Kalau begitu kita bisa melihatnya." Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah pemuda itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudara ini, kenapa kamu selalu memusuhiku?" Ketika mendengar hal tersebut, Bianca pun menoleh ke arah pemuda. Tentu saja dia bisa melihat permusuhan pemuda itu terhadap Mileye. Pemuda itu tampak tenang, "Tidak ada." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku dan Nona kalian hanyalah teman. Tentu saja, walaupun hubungan kami bukan teman, aku juga tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Namun, aku akan memberitahu kamu sekali lagi, karena aku adalah orang berpendidikan, aku berbeda dengan ayahku." Mengatakan sampai titik ini, dia segera berhenti. Dia menatap ke langit dengan hati-hati, dan merasa lega saat melihat tidak ada gerakan. Pemuda itu melirik Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Bianca melirik ke arah pemuda, "Elwin, Tuan Muda Ye adalah temanku, apakah kamu paham?" Elwin menundukkan kepalanya, "Paham." Bianca berkata, "Kamu berdiri di sini saja, tidak perlu mengikuti kami lagi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Mileye menghilang di kejauhan. Di tempat yang sama, Elwin melihat 2 orang ini menghilang di kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sekitar setengah jam kemudian, Bianca membawa Mileye ke sebuah daratan. Setelah berjalan sejenak, mereka sampai di sebuah kota kuno. Mileye menatap ke langit di atas gerbang kota,
yang tertulis dua suku kata besar, pasar gelap. Bianca berkata, tempat ini sangat ajaib, bisa membeli banyak barang. Saat aku memalsukan beberapa senjata dewa, aku selalu datang ke sini untuk membeli sesuatu. Kamu juga bisa mencarinya nanti, mungkin kamu bisa menemukan harta karun. Mileye menganggukkan kepala, oke. Keduanya sampai di gerbang kota, seorang tetua sedang duduk di gerbang. Bianca membuka telapak tangannya, dan 10 kristal dao muncul di depan tetua itu. Tetua itu menganggukkan kepala, masuklah. Bianca membawa Mileye masuk ke dalam kota. Setelah memasuki kota, Mile menemukan bahwa ada toko-toko di dalam kota ini. Meskipun saat itu adalah malam hari, tapi seluruh kota terang benderang dan sangat ramai. Mileye berkata dengan lembut, ramai sekali. Bianca tersenyum dan berkata, iya. Bianca membawa Mileye ke toko, dan Mile menemukan bahwa ini adalah toko yang menjual harta karun jenius. Di dalam toko, Mileye melihat buah suci kuno. Dia membutuhkannya saat kultivasi tubuh pertarungan kuno. Dan di sini, dia melihat ratusan biji. Ratusan jumlahnya, sama seperti sawi putih. Ketika melihat adegan ini, Mileye terdiam. Di dalam toko duduklah seorang wanita cantik. Ketika melihat dua orang ini masuk, wanita cantik itu bangkit dan berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, kalian berdua boleh melihat apapun yang kalian mau. Bianca menganggukkan kepala dan melihat sekeliling, lalu matanya tertuju pada sekuntum Ganoderma lucidum. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, penglihatan Nona sangat bagus. Benda ini adalah Ganoderma roh langit. Jika kamu mengonsumsinya, kamu dapat segera meningkatkan basis kultivasi kamu setidaknya 500 tahun. Dan jika kamu gunakan untuk menyempurnakannya obat mujarab, maka itu akan menjadi kualitas super. Bianca memperhatikan Ganoderma roh langit ini dengan cermat, lalu bertanya, berapa harganya? Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, 300.000 kristal dao. 300.000. Bianca menggelengkan kepala, 30.000 kristal dao. Ketika mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Sialan. Bagaimana menawarnya? Wanita cantik itu langsung tersenyum pahit, Nona, kalau kamu menawar seperti ini, maka kita tidak dapat bernegosiasi lagi. Bianca menganggukkan kepala, lalu menarik Mile dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, wanita lembut itu tiba-tiba berkata, setuju. Mileye. Bianca menganggukkan kepala, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu. Wanita itu segera mengambil cincin penyimpanan tersebut, kemudian menyerahkan Ganoderma lucidum itu kepada Bianca. Setelah Bianca menyimpan Ganoderma lucidum, wanita lembut itu tersenyum dan berkata, Nona, apalagi yang kamu butuhkan? Kamu bisa melihatnya. Bianca bertanya, apa harta karun toko? Ketika mendengar hal itu, wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Nona benar-benar orang yang berpengetahuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengeluarkan sebuah kotak kuno. Dia membuka kotak itu dan menemukan sebiji buah berwarna ungu di dalamnya. Buahnya sangat jernih, dengan aliran cahaya samar memancar dari seluruh tubuhnya. Begitu muncul, aroma buah yang SAR muncul di seluruh ruangan, membuat orang merasa segar. Mileye sedikit terkejut, apa ini? Bianca tiba-tiba berkata, buah datar. Mileye menoleh ke arah Bianca, apakah kamu merasa aku belum pernah makan apel? Meskipun masa kecilku miskin, tetapi aku tetap pernah makan apel. Bianca melirik Mileye, datar. Mileye tidak bisa berkata-kata. Buah yang sangat kuat, namanya kok seperti itu. Siapa yang menamainya?
Wanita cantik yang berada di sampingnya tersenyum dan berkata, "Nona memang orang yang mengetahui banyak hal. Bahkan bisa mengenali barang-barang langka seperti itu. Aku mengagumi kamu." Bianca berkata, "Di dalam buah ini mengandung energi yang sangat murni, dan energi ini memiliki efek perbaikan. Jika diserap secara langsung, tidak peduli seberapa serius lukanya, selama tidak terhapuskan, maka bisa dibangkitkan secara instan. Tidak hanya itu, energinya sangat murni sehingga dalam 3 hari ke depan, ia dapat terus-menerus menyembuhkan orang yang mengonsumsinya. Menelan sebiji setara dengan tak terkalahkan." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile. "Jika kamu menelan 1 biji, ditambah dengan tubuh fisikmu, dalam 3 hari 30 alam penghujung surgawi pun tidak bisa membunuhmu." Ketika mendengar ini, Mile segera menatap wanita cantik itu dan berkata, "Beri aku 100 apel ini." Ekspresi wanita cantik itu membeku. Bianca yang berada di samping menggelengkan kepala, mereka tidak punya sebanyak itu. Wanita yang cantik itu segera berkata, "Iya. Saat ini, kami hanya punya 1 biji." Mileye tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Jika ada 100 pil, siapa yang akan dia takuti lagi? Bisa bersaing dengan ayah, pria berbaju biru. Bianca menatap wanita cantik itu, "Jual tak?" Wanita cantik itu menggelengkan kepala dan tersenyum. "Ini adalah harta karun toko, tidak untuk dijual." Setelah mengatakan demikian, dia menyimpan kotak itu. Saat Mile hendak berbicara, Bianca tiba-tiba berkata, "Kalau begitu ayo kita pergi." Mileye melirik Bianca dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan mengikuti Bianca pergi. Pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Jika kalian berdua tertarik, bisa dibicarakan juga." Bianca berhenti dan menoleh untuk melihat wanita itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, 600.000 kristal Dao, tidak ada harga kedua." 600.000 kristal Dao. Mileye tercengang. Mengapa lebih murah? Pada saat ini, Bianca tiba-tiba menggelengkan kepala. "Kamu terus menggunakannya sebagai harta karun toko saja." Setelah mengatakan itu, dia membawa Mile pergi. Wanita cantik itu tersenyum pahit, "Nona, kamu adalah orang yang berwawasan. Tolong berikan harga yang sesuai saja." Bianca berkata, 300.000 kristal Dao. 300.000. Langsung tawar setengah harga. Mileye hanya bisa melirik Bianca, dia adalah orang yang kejam. Wanita cantik itu tersenyum pahit, "Nona, kamu menawar harga terlalu kejam." Bianca menatap wanita cantik itu dan berkata, "Ayo katakan saja, oke atau tidak?" Setelah berjuang beberapa saat, wanita cantik itu mengertakkan gigi dan berkata, "Jual." Setelah mengatakan itu, dia segera menutup kotak itu dan menyerahkannya pada Bianca. Bianca menoleh untuk melihat ke arah Mileye. Mileye membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan perlahan-lahan melayang di depan wanita cantik itu. Mile menyimpan kotak itu dan berkata, "Ayo kita pergi." Bianca menganggukkan kepala. Ketika mereka berdua baru saja keluar dari pintu, Mile tiba-tiba menemukan bahwa wanita cantik itu mengeluarkan sebuah kotak lagi dan meletakkannya di depan. Di dalam kotak itu adalah buah datar. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Mileye membeku. Bianca berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Mile pergi. Di dalam perjalanan, Bianca berkata, "Jangan kaget. Itu adalah hal yang normal. Para pebisnis ini sangat hati-hati. Yang disebut harta karun toko ini hanyalah kedok." Mileye menganggukkan kepala, "Sudah paham." Sambil berbicara, dia melirik ke toko itu lalu berkata, "Di sini banyak benda ilahi, apakah tidak takut dirampok?"
Bianca tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang mengelola tempat ini? Mileye menggelengkan kepala. Bianca berkedip, Dewa Tao. Dewa Tao. Mileye tercengang. Bianca tersenyum dan berkata, kamu tidak terpikir, kan? Mileye menganggukkan kepala, aku benar-benar tidak menduganya. Bianca menggelengkan kepala dan tersenyum, orang-orang dari sekte Taoisme sangat pandai menghasilkan uang. Mileye menganggukkan kepala, memang. Saat ini, Bianca tiba-tiba menoleh untuk melihat ke sana. Detik berikutnya, dia membawa Mileye langsung memasuki sebuah toko. Setelah memasuki aula, Bianca langsung bergegas menuju sebuah lemari. Dia melihat ke depan, dan ada sepotong kristal seukuran telapak tangan diletakkan di depannya. Ada seorang tetua di belakang konter. Tetua itu berkata, 2 juta kristal Dao. Bianca hendak berbicara, tetapi Mileye tiba-tiba berkata, 100.000 kristal Dao. Setelah mendengar ini, tetua itu tiba-tiba marah dan menepuk meja, brengsek. Apa kamu datang mencari masalah? Mileye tercengang. Bianca menoleh ke arah Mileye, ini bernilai 2 juta kristal Dao. Mileye bersambung.